Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Buat yang nonton dari Jakarta, Palangka, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai, kita mau apa dulu nih kids? Yes, yuk sudah semangat, kita mau yel-yel dulu. Yang di rumah ayo bangkit berdiri, kita mau yel-yel dulu. Siap? Joy? Yes, yes, yes. And awesome. Sekali lagi yang lebih meriah, harus loncat ya, biar semangat, oke? Joy? Yes, yes, yes. And awesome. Halo semuanya. Oke, kita mau nyanyi sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdiri sama-sama yuk. Kita mau berdiri sama-sama, kita mau nyanyi yang semangat. Tepuk tangan yuk. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Tepuk tangan dong sama-sama buat Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus yang kasihnya nggak pernah habis buat kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru. Buat yang sudah bisa, ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
Tuhan, pembuat mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati dan menyertai kami, Kau juga terus berikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin kami dan semua anak-anak Joy yang siap katakan amin. Oke, sekarang kita mau main bareng nih. Jadi gamenya kali ini adalah opposite games. Jadi opposite games itu apa sih? Jadi kalian harus melakukan gerakan berlawanan dengan gerakan Miss-nya. Misalnya, Miss-nya maju. Kalian? Mundur. Iya, Miss-nya mundur. Kalian? Oke. Miss-nya lihat atas? Bawah. Miss-nya lihat bawah? Atas. Oke, gitu ya gamesnya ya. Miss-nya tolong cek ya siapa yang kalah ya, Miss. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Lah, Miss-nya kan dari depan. Nah, jadi pada nggak merhatiin nih semuanya. Kalian juga bisa ya cobain di rumah sama mama papa kalian atau sama adik kakak kalian. Oke. Hello Joy Kid Online Service, ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Nah, Miss-nya ada pertanyaan. Kira-kira di antara kalian ada nggak yang punya idola atau idol? Nah, beberapa bulan terakhir ini ya, kita melihat Joy Kid Online Service itu ada superhero ya, macam-macam superhero-nya. Nah, kira-kira ada nggak salah satu dari superhero ini yang menjadi idola atau idol kalian? Nah, mungkin nggak cuman superhero aja, ada penyanyi, K-pop, band, atau food blogger, atau selebgram, ya, atau artis Korea. Nah, ya. Kira-kira ya kalau kita tuh punya idol atau idola, kira-kira kita akan mengikuti nggak apa yang idola kita itu lakukan? Misalnya dari baju mungkin, atau potongan rambut, atau apa yang dia kenakan ya, misalnya pakai kacamata atau pakai kalung, atau gerakan ya. Kalau sekarang itu lagi yang ada yang namanya Blackpink ya, sekarang lagi booming, anak-anak semua yang cewek-cewek pasti bisa gerakannya semuanya ya. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu cuplikan dari superhero kita hari ini. Yuk kita mau duduk yang enak untuk kita bisa melihat cuplikannya. Oke, setelah kita lihat tadi ya cuplikan superhero kita hari ini yaitu Dr. Strange. Nah, kita mengetahui bahwa Dr. Strange itu
mempunyai satu kelebihan, yaitu dia bisa magic. Wah, ya, dia bisa magic, melakukan gerakan dengan tangannya, ya. Tetapi ini juga menjadi kelemahannya dia, ya, karena lawannya tahu kalau gerakan ini, ya, kalau misalnya tangannya Dr. Strange ini sakit atau diikat atau pokoknya sesuatu yang menggunakan tangan ini tidak bisa lagi Dr. Strange itu lakukan, ya, maka kekuatan ini akan jadi kelemahan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang, ya, seseorang yang sangat-sangat mengidolakan Tuhan Yesus, ya, dan apa yang menyebabkan dia tidak berdaya dan apa yang terjadi terhadap dia, ya, saat dia tidak berdaya ini, ya, kita mau mendengarkan. Nah, oke, kita duduk yang manis lagi juga. Nah, pada zaman itu, ya, saat itu jumlah murid Tuhan Yesus itu bertambah banyak, ya, banyak yang mulai mengenal, mulai mengikuti, mulai mengidolakan Tuhan Yesus, bertambah banyak jumlah orang-orang di antara murid-murid Tuhan Yesus, ya, yang jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Nah, akibatnya karena terlalu banyak juga yang bersungut-sungut, jadi banyak yang tidak bisa terlayani dengan baik karena terlalu banyak, ya. Misalnya gini, misalnya dalam satu kelas gitu, ya, satu kelas itu harusnya muridnya itu cuma 10, tapi karena terlalu banyak muridnya jadi misalnya 30, terlalu banyak yang nggak bisa terlayani dengan baik. Gurunya cuma 1, muridnya harusnya 10, tapi ini muridnya jadi 30, jadi nggak terlayani dengan baik. Jadi banyak yang mangkel, ya, banyak yang bersungut-sungut, gimana sih, aku kan harusnya dapat ini, aku harusnya dapat itu. Jadi kalau ada misalnya waktu zaman itu pembagian, misalnya pembagian snack atau pembagian konsumsi, itu nggak bisa merata karena ya itu tadi, yang melayani, yang membantu itu nggak banyak. Akhirnya mereka, ya, para murid Tuhan Yesus ini berkumpul, ya toh, mereka itu berkata, merundingkan sesuatu, ya, merunding bagaimana caranya supaya mereka bisa melayani semua orang ini. Akhirnya mereka itu mencari pelayan-pelayan baru supaya bisa membantu untuk melayani teman-teman yang mengenal Tuhan ini lebih lagi, ya. Mereka mencari, akhirnya mereka menemukan beberapa orang, ya, dan salah satu orang ini bernama Stefanus. Nah, ya, namanya Stefanus. Dia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan lagi dia ini memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan Tuhan. Itu ceritanya. Nah, Stefanus ini karena dia ini sangat mengidolakan Tuhan Yesus, jadi dia ini sering berdoa, dia ini sering baca Alkitab, sehingga dia ini menerapkan kehidupannya ini fokus untuk Tuhan, seperti itu, ya. Jadi dia sering berdoa, sering baca firman, jadi dia mengerti tentang firman, dia mengerti tentang Tuhan, ya, dan dia tahu, dia mengenal Tuhannya ini siapa. Nah, satu kali karena setiap hari yang dilakukan Stefanus itu adalah berdoa, baca Alkitab, berdoa, ke gereja, kayak gitu, ya. Nah, dia ini semakin hari semakin dikasihi Tuhan, dia dipenuhi Roh Kudus, dia punya karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat sama kayak waktu Tuhan Yesus ada, ya. Terus dia juga karena dia ini penuh hikmat, banyak orang itu yang misalnya nggak ngerti tanya sama dia. Dia sering didatangi banyak orang minta berdoa. Nah, tapi saat Stefanus melakukan apa yang baik, ya, membantu orang, berdoa, ada orang sakit didoakan sembuh, ada orang punya kesusahan didoakan dapat bantuan, dapat berkat dari Tuhan, dapat jalan keluar. Ada yang nggak suka. Siapa yang nggak suka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dia nggak suka. Ini orang kok rasanya nggak benar, ya? Ini orang, ya, Stefanus ini kok rasanya kok gak baik, ya. Jadi akhirnya orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi ini, mereka ini bersepakat, mereka berkumpul untuk mereka ini bikin rencana, ya. Rencananya itu adalah untuk menjatuhkan si Stefanus. Mereka ini memfitnah Stefanus.
dia ini menyebarkan gosip ya, menyebarkan berita-berita yang nggak benar tentang Stefanus. Katanya, Stefanus itu menghujat Musa, Stefanus itu menghujat Allah, pokoknya seperti itu. Sampai satu ketika Stefanus ini dicari-cari dan akhirnya ketemu, terus ditangkap. Saat Stefanus ditangkap dengan kabar yang tidak baik, kabarnya itu menceritakan bahwa Stefanus ini akan merubuhkan tempat ibadat, mengubah adat istiadat yang sudah diwariskan Musa ya pada zaman dahulu kepada orang Yahudi. Jadi Stefanus ini dikabarkan seperti itu. Jadi dia akhirnya ditangkap, dibawa kepada Imam Agung. Nah, di hadapan Imam Agung, Stefanus itu disidang. Terus banyak orang-orang Yahudi juga berkumpul di situ ya. Stefanus ditanyain, apakah semua yang dikatakan oleh orang-orang itu benar? Nah, terus mulailah Stefanus itu bercerita. Stefanus berkata gini, waktu Tuhan memanggil Abraham sampai Yusuf masuk ke Mesir, kemudian bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Pada masa Musa lahir dan Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel menolak Musa, bahkan sampai saat Musa ini melakukan hal-hal yang hebat, mereka tetap menolak Musa. Ya, bangsa Israel ini masih saja terus keras kepala dan bahkan meminta Harun, Imam Harun untuk membuat patung lembu emas. Sampai masa Daud menjadi raja dan Raja Salomo itu mendirikan bait Allah, mereka ini tetap mengeraskan hati. Jadi intinya Stefanus mengatakan betapa keras kepalanya bangsa Yahudi ini untuk mau taat, untuk mau mendengar setiap perkataan yang Allah kirimkan melalui hambanya yang selalu dia utus. Sampai pada saat Tuhan Yesus datang pun akhirnya Tuhan Yesus ini juga mati disalib karena yaitu tadi karena bangsa Yahudi ini terlalu keras kepala ya, keras hati. Saat Stefanus berkata seperti itu, maka orang-orang Yahudi itu semuanya marah. Mereka menjadi sangat marah. Dan akhirnya mereka berteriak-teriak dan berdiri. Dan mereka membahas Stefanus ini untuk keluar dari daerah itu. Dan akhirnya Stefanus ini dilempari batu. Saat Stefanus dilempari batu, mereka semua berteriak. Dan semakin lama banyak orang yang melempari Stefanus ini dengan batu. Ya, lama-lama karena Stefanus ini banyak dilempari dengan batu, dia mulai merasa saatnya ini dia akan nggak kuat lagi ya, dan dia berkata, Tuhan terimalah rohku. Dan Stefanus di detik-detik terakhirnya dia juga berkata, Tuhan ampuni orang-orang ini karena mereka tuh nggak tahu apa yang mereka perbuat ya. Nah, saat Stefanus meninggal, Stefanus mengampuni orang-orang itu. Nah, kalau kita ya waktu itu mungkin ada di posisi Stefanus ya, kita itu disakiti, kita dilempari batu, atau kita diejek aja, kita kadang juga bales ya. Tapi Stefanus enggak. Kenapa? Karena dia punya idola. Idolanya dia adalah Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus mati disalib ya, dia dihina, Tuhan Yesus dianiaya, dicambuk, dipukuli. Bahkan waktu dia lukanya itu dikasih asem ya, kan pasti perih ya, pasti sakit. Tuhan Yesus masih berkata, Tuhan ampuni mereka sebab mereka itu nggak tahu apa yang mereka lakukan ya. Karena Stefanus itu punya idola ya, idolanya dia adalah Tuhan Yesus ya. Itulah yang dia lakukan ya, dia melakukan apa yang sesuai idolanya dia itu lakukan ya. Stefanus itu mengidolakan Tuhan Yesus. Nah, kita juga punya idola ya, mungkin kita saat ini mengidolakan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ya ini bukan idola saya sih. Mungkin kalian ada yang mengidolakan salah satu dari mereka ini ya. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Buat senang-senang kita mengidolakan salah satu dari mereka. Dengan kita mengidolakan Tuhan Yesus, kita bisa belajar hal-hal yang baik ya. Kita bisa mengampuni ya saat teman kita nakal, saat teman kita mengganggu, saat kita merasa
kita ini kurang berhikmat, kita bisa berdoa seperti Tuhan ya. Saat kita takut, kita juga bisa berdoa. Tuhan juga melakukan hal-hal seperti itu ya. Seperti Stefanus ya, dia semakin berdoa, dia semakin berhikmat, dia semakin berkarunia. Di sekitar kita banyak orang yang mengagumkan ya, banyak orang pintar ya, pintar nyanyi, pintar masak, atau pintar dance, pintar apapun ya. Kita bisa mengidolakan mereka. Karena mereka ini selalu ada di sekitar kita ya, jadi kita bisa melihat ya sehari-hari kehidupan mereka sehari-hari selalu ada di media sosial ya. Kita bisa melihat seringkali tidak membawa kebaikan, justru kadang ini membuat kita itu merasa iri, loh kok aku nggak bisa ya seperti itu. Kita merasa insecure, apa yang kita sudah usahakan, kita lakukan, kita selalu merasa kurang karena kita sering membandingkan juga dengan idola-idola yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita mengidolakan Tuhan Yesus, kita akan selalu merasa Tuhan Yesus ini baik buat kita, Tuhan Yesus ini mengasihi kita. Apapun kita, siapapun kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu, minggu ini super kebenaran kita adalah let Jesus be our role model. Kenapa kok kita harus menjadikan Tuhan Yesus itu role model kita? Ya, sama seperti Stefanus tadi ya. Dengan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai role model kita, menjadi idola kita ya, kita akan diberikan kemampuan untuk kita itu bisa mengasihi, kita itu bisa mengampuni, kita bisa memberkati orang lain, kita bisa melakukan apa yang biasanya nggak bisa kita lakukan. Misalnya kita lebih bisa nggak terlalu gampang marah ya, kalau kita suka marah kita lebih bisa gampang untuk memberikan dengan hati yang rela ya. Makanya itu kita harus mengidolakan Tuhan juga. Super kebenaran kita minggu ini adalah let Jesus be our role model. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Let Jesus be our role model. Sekali lagi, let Jesus be our role model. Oke, kita sudah selesai nih firman Tuhan minggu ini. Jadi super kebenarannya adalah let Jesus be our role model. Kita ulangi sekali lagi, let Jesus be our role model. Dan ayat penuntunnya diambil dari Kisah Para Rasul 6 dan 7 or Acts 6 and 7. Dan ayat hafalnya diambil dari Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Or John 13 verse 15. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Oke, kita sudah selesai nih Joy Online Service hari ini. Yuk kita sama-sama mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau sudah sempatkan kami bisa nonton Joy Online Service, Tuhan ajarkan kami Tuhan supaya kami bisa sama seperti Tuhan Yesus, bisa mau mengikuti kebaikan dan yang baik-baik dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kumpulkan kami minggu depan supaya kami bisa dapat nonton Joy Online Service lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe YouTube channel Joy Online Service ini dan share ke teman-teman kalian. Bye, see you next week.